Ku buat mantan mertuaku pingsan saat tahu anaknya, mantan suamiku, kini jadi OB di kantor kerjaku. Ku balas keangkuhan mantan suami dan mertua setelah aku sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Alisha adalah wanita sederhana yang menikah dengan Dimas, anak dari Bu Lestari, seorang ibu yang sombong dan suka merendahkan orang miskin. Awalnya bahagia, pernikahan Alisha berubah menjadi mimpi buruk ketika Dimas mulai dingin dan Bu Lestari kerap mempermalukannya. Terpengaruh ucapan ibunya, Dimas akhirnya memutuskan untuk mengusir dan menceraikan Alisha hanya karena latar belakang keluarganya. Hancur dan terpuruk, Alisha kembali ke rumah orang tuanya dan memutuskan untuk bangkit. Dengan tekad, kerja keras, dan ketekunan, ia membangun perusahaan sendiri dari nol. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, bisnis Alisha berkembang pesat hingga namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses dan berwibawa. Ketika Dimas dan Bu Lestari jatuh miskin karena kebangkrutan perusahaan keluarga, Dimas terpaksa mencari pekerjaan dan akhirnya menjadi OB di perusahaan Alisha, tanpa menyadari siapa bosnya. Alisha pun menyiapkan momen balas dendam dengan cerdas, mempermalukan Dimas di hadapan teman-teman dan kerabat mereka, sementara Bu Lestari syok hingga pingsan saat menyadari anaknya bekerja di bawah mantan menantunya. Namun, Alisha tidak berhenti di sana. Ia membangun kehidupan baru yang mandiri, bahagia, dan sukses. Ia menemukan cinta sejati dengan Arga, seorang pengusaha yang tulus dan penuh perhatian, serta mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan bijaksana. Di usia senja, Alisha hidup dikelilingi kebahagiaan, kehormatan, dan cinta keluarga. Semua penderitaan, hinaan, dan penderitaan masa lalu kini berubah menjadi kekuatan dan motivasi yang membawanya ke kehidupan yang penuh kemenangan dan kepuasan. Inilah kisah Alisha, dari wanita yang diremehkan menjadi pengusaha sukses, dari hati yang terluka menjadi keluarga yang bahagia, dan dari penderitaan menjadi kemenangan yang nyata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif dan penuh drama lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Alisha berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin, menatap wajahnya yang terlihat pucat karena campuran gugup dan cemas. Gaun pengantin putih itu seolah menekan tubuhnya, tapi ia tersenyum tipis demi menjaga kesan bahagia di mata tamu yang mulai berdatangan. Hari itu adalah hari pernikahannya dengan Dimas, lelaki yang dulu selalu membuat hatinya berdebar, tapi bukan karena cinta, melainkan campuran harapan dan ketakutan. Di sisi lain, Bu Lestari, ibu Dimas, sibuk mengawasi setiap detail dekorasi, menatap Alisha dengan mata yang sulit dipahami. Tidak ada senyuman tulus, hanya tatapan menilai seakan menilai apakah Alisha cukup pantas menjadi menantunya. Alisha, pastikan kamu bisa mengikuti adat keluarga ini. Aku tidak mau ada masalah di rumah ini nanti, ujar Bu Lestari dengan nada tegas. Alisha hanya menunduk, tersenyum lemah, dan mengangguk. Dimas datang dari belakang, mengenakan setelan jas hitam rapi, mencoba tersenyum.
Tapi Alicia bisa merasakan jarak yang aneh di antara mereka. Alicia, jangan tegang. Aku akan berusaha membuatmu nyaman, katanya, tapi ada nada formal yang membuat Alicia tahu bahwa pernikahan ini belum lahir dari cinta yang murni, lebih karena tekanan keluarga dan status sosial. Resepsi pernikahan berjalan lancar secara formal. Tamu tersenyum, kamera berderet, tapi Alicia merasa seperti boneka yang tersenyum demi penampilan. Bu Lestari sesekali menyentuh gaun Alicia, memastikan semuanya sempurna menurut standar keluarga. Ingat, Alicia, kau sekarang menjadi bagian dari keluarga kami. Aku berharap kau bisa menjaga nama baik keluarga ini, katanya, tanpa senyum. Di balik senyum dan tawa tamu, Alicia menyadari satu hal. Dimas dan ibunya tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti ujian, setiap tatapan seperti penghakiman. Tapi ia menelan semua rasa sakit itu dan mencoba bersikap tenang, karena di hatinya ada harapan bahwa suatu hari, Dimas akan melihat siapa dirinya sebenarnya, bukan gadis miskin yang dulu diremehkan. Malam itu, saat tamu mulai meninggalkan pesta, Dimas dan Bu Lestari duduk di ruang tamu yang sunyi. Alicia berdiri di dekat mereka, menunggu arahan atau kata-kata manis. Namun, yang datang hanyalah komentar dingin Bu Lestari, "Kau harus belajar menyesuaikan diri. Aku tidak mau ada aib di keluargaku karena menantuku." Dimas hanya mengangguk diam, dan Alicia menelan air matanya dengan susah payah, merasa bahwa perjalanan hidup barunya justru dimulai dengan ketegangan dan ujian kesabaran. Di dalam hatinya, Alicia berjanji, ia tidak akan menyerah. Suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa orang yang diremehkan karena miskin pun bisa bangkit dan membalikkan keadaan. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa bagai ujian bagi Alicia. Ia pindah ke rumah mewah milik Dimas. Sebuah rumah besar dengan ruang tamu yang luas, lampu kristal yang berkilau, dan perabotan mahal yang setiap sentuhannya membuat Alicia merasa kecil. Di hari-hari pertama setelah pernikahan terasa bagai ujian bagi Alicia. Ia pindah ke rumah mewah milik Dimas, sebuah rumah besar dengan ruang tamu yang luas, lampu kristal yang berkilau, dan perabotan mahal yang setiap sentuhannya membuat Alicia merasa kecil. Di balik kemewahan itu, ia bisa merasakan dingin yang menusuk, bukan dari udara, tapi dari hati orang-orang di sekitarnya. Bu Lestari tak pernah menyembunyikan rasa tidak senangnya. Setiap kali Alicia mencoba memasak atau membantu menata rumah, Bu Lestari selalu mengawasinya dengan tajam. "Kau seharusnya sudah tahu caranya," katanya dingin saat Alicia salah menata vas bunga. Sekali-sekali, Alicia mencoba tersenyum dan menjawab sopan, tapi setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk kepercayaan dirinya. Dimas sendiri mulai berubah. Di awal pernikahan, ia sempat tersenyum tipis pada Alicia, mencoba menunjukkan perhatian. Namun, seiring hari berlalu, sikapnya semakin dingin. Ia pulang larut dari kantor, jarang berbicara, dan tampak lebih sering menghindari Alicia daripada mendekat. Sekadar ucapan, "Sudah makan?" pun terdengar formal, seolah mereka bukan pasangan, tapi rekan bisnis yang harus menjaga jarak. Suatu sore, Alicia duduk di ruang tamu, membaca buku sambil menunggu Dimas pulang. Saat Dimas masuk, ia melemparkan tasnya ke sofa dengan kesal. "Kenapa kau duduk di sini? Ini bukan tempatmu. Nanti debunya kemana-mana," katanya. Alicia terkejut, hatinya perih, tapi ia hanya menunduk dan berpindah ke kursi lain. Perasaannya campur aduk, antara sedih, marah, dan kecewa. Konflik semakin terasa saat Bu Lestari memanggil Alicia ke dapur. "Aku sudah menyiapkan semuanya untuk pesta kecil keluarga minggu depan. Kau harus ikut mengurus tamu, masak, dan memastikan semuanya sempurna. Jangan sampai keluarga kita malu karena menantumu."
Alisha mengangguk. Meski hatinya terasa berat, ia mulai menyadari bahwa menjadi menantu Bu Lestari bukan hanya soal status, tapi juga perjuangan untuk mendapatkan pengakuan yang tak pernah mudah. Malam itu, Alisha duduk di kamarnya, menatap langit-langit, dan menahan air mata. Ia merindukan kebebasan, merindukan keluarga lamanya yang selalu menyayanginya tanpa syarat. Namun, di hatinya ada api kecil yang tak padam, tekad untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari segala hinaan dan perlakuan dingin ini. Suatu hari nanti, mereka akan menyesal meremehkanku, bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa orang yang diremehkan karena miskin pun bisa bangkit, sukses, dan membalikkan keadaan. Seiring waktu berjalan, Alisha mulai merasakan jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Dimas. Awalnya, ia masih berharap bahwa Dimas akan melihat kebaikannya, bahwa suaminya akan belajar mencintainya. Tapi kenyataannya berbeda. Dimas kini semakin terpengaruh oleh perkataan ibunya, Bu Lestari, yang tak henti-hentinya menanamkan rasa merendahkan terhadap Alisha. Alisha ini, kau tahu sendiri kan, Dimas? Dia miskin. Keluarganya tidak punya status. Jangan sampai kau ternoda hanya karena perasaan sesaat, ujar Bu Lestari dengan nada menyindir saat mereka berdua duduk di ruang tamu mewah itu. Dimas menunduk, mendengar perkataan ibunya, dan alih-alih membela Alisha, ia hanya mengangguk. Sejak saat itu, sikapnya berubah drastis. Dimas mulai membatasi waktu untuk Alisha. Ia jarang menatap mata istrinya, lebih sering menghindar, dan ucapan manisnya kini hampir tidak ada. Bahkan sekadar menanyakan kabar Alisha pun terasa seperti beban. Aku sibuk, jangan ganggu aku, ucap Dimas suatu malam ketika Alisha mencoba bertanya tentang pekerjaan kantornya. Alisha menahan kecewa, hatinya remuk, tapi ia tetap tersenyum untuk menutupi rasa sakit itu. Ketegangan memuncak saat Bu Lestari mengundang beberapa kerabat dan teman dekat keluarga ke rumah. Tujuannya jelas, mempermalukan Alisha. Saat Alisha mencoba menyajikan teh dan kue, Bu Lestari bersuara lantang di depan tamu. Alisha, pelayan rumah ini pun bisa melakukannya lebih rapi. Kau benar-benar tidak tahu caranya. Ya. Alisha menunduk. Wajahnya memerah. Para tamu terdiam, beberapa tampak canggung, dan Alisha hanya bisa menelan rasa malu itu sambil menahan air matanya. Dimas hanya berdiri di dekat ibunya, menatap Alisha dengan dingin, tanpa kata-kata pembelaan. Malam itu, setelah para tamu pergi, suasana rumah terasa mencekam. Dimas memandang Alisha dengan mata kosong dan berkata dengan nada tegas, Alisha, aku pikir kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah lama berpikir, dan aku memutuskan untuk mengusirmu dari rumah ini. Kita bercerai. Alisha terpaku, hatinya seperti hancur berkeping-keping. Semua pengorbanan, semua harapan, tampak lenyap seketika. Dimas, kenapa? Apa salahku? Suaranya bergetar, tapi Dimas hanya menggeleng dingin. Bu Lestari berdiri di belakang Dimas, menatap Alisha dengan kemenangan terselubung di wajahnya. Itulah akibatnya kalau kau berasal dari keluarga miskin. Kau harus tahu tempatmu, Alisha, kata Bu Lestari. Alisha menunduk, merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Tapi di dalam hatinya, meski terluka, ada satu benih tekad yang mulai tumbuh. Tekad untuk membalas perlakuan kejam dan keangkuhan Dimas serta Bu Lestari. Suatu hari nanti, ia menatap kosong keluar jendela malam itu dan berbisik lirih. Suatu hari, aku akan membalikkan semua ini. Mereka akan menyesal karena meremehkanku. Setelah resmi diceraikan dan diusir dari rumah Dimas, Alisha merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Namun,
Di tengah kepedihan dan rasa dikhianati, ada satu hal yang tetap hidup di dalam hatinya. Tekad. Ia tidak akan membiarkan masa lalunya yang kelam menentukan masa depannya. Alicia kembali ke rumah orang tuanya. Meski keluarganya sederhana, mereka selalu memberikan kasih sayang tanpa syarat. Di sana, Alicia mulai merapikan hidupnya. Setiap malam, ia duduk di meja belajar, membaca buku-buku tentang manajemen, bisnis, dan pengembangan diri. Ia menulis catatan, membuat rencana masa depan, dan bertekad untuk menjadi wanita yang mandiri serta sukses. Kalau mereka meremehkanku karena miskin, aku akan tunjukkan bahwa miskin bukan alasan untuk kalah, bisiknya sendiri, menatap cermin. Ia tahu jalan itu tidak mudah, tapi setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, adalah bagian dari rencana besar yang ia buat untuk membalikkan keadaan. Alicia mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Awalnya, pekerjaan itu terasa berat dan gaji tidak seberapa, tapi ia belajar dengan tekun, mencatat setiap hal, dan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan tugas. Rekan kerja dan atasan mulai menyadari potensi Alicia, dan perlahan, ia mendapatkan peluang untuk menangani proyek-proyek penting. Tak hanya bekerja keras, Alicia juga memanfaatkan kemampuan sosialnya. Ia membangun jaringan, belajar bernegosiasi, dan tidak takut mengambil risiko. Setiap kali ia gagal, ia bangkit lagi, mengingat perlakuan Dimas dan Bu Lestari yang dulu membuatnya merasa kecil. Bulan demi bulan berlalu, dan Alicia mulai menapaki jalan kesuksesan. Ia membuka usaha kecilnya sendiri, memulai dari modal terbatas, tetapi dengan strategi cerdas dan kerja keras, bisnisnya perlahan berkembang. Ia mulai dikenal sebagai wanita tangguh yang cerdas, kreatif, dan berdedikasi. Suatu sore, saat Alicia menandatangani kontrak bisnis besar pertamanya, hatinya berdebar bukan hanya karena pencapaian itu, tetapi juga karena ia tahu, ini baru awal dari perubahan hidupnya. Tidak lama lagi, dunia yang dulu menolaknya akan melihat siapa Alicia sebenarnya. Wanita yang dulu dipermalukan, sekarang mulai membangun kerajaan hidupnya sendiri. Di balik senyum kecilnya, Alicia menanam tekad lebih besar. Suatu hari, Dimas dan Bu Lestari akan menyaksikan kesuksesannya, dan mereka akan menyesal telah meremehkan dirinya. Beberapa tahun telah berlalu sejak Alicia diusir dan diceraikan oleh Dimas. Kini, ia bukan lagi wanita yang mudah dipermainkan atau diremehkan. Dengan usaha keras, kerja cerdas, dan tekad yang tak tergoyahkan, Alicia telah membangun perusahaan sendiri yang bergerak di bidang konsultasi bisnis dan manajemen, dan namanya mulai dikenal di kalangan pebisnis sukses. Hari itu, di kantor barunya yang modern dan elegan, Alicia menatap layar laptop sambil tersenyum puas. Kontrak terbaru dengan klien besar telah ditandatangani. Dengan sigap, ia menelepon beberapa mitra bisnisnya untuk memastikan peluncuran proyek berjalan lancar. Sementara itu, asistennya yang setia sibuk menyiapkan dokumen penting. Semua berjalan sempurna, persis seperti yang ia rencanakan. Namun, di balik kesuksesan itu, Alicia memiliki satu tujuan yang lebih pribadi, membalas keangkuhan Dimas dan Bu Lestari. Ia tidak ingin balas dendam secara sembrono, tapi dengan cara yang elegan dan menghancurkan secara perlahan, menunjukkan bahwa orang yang dulu meremehkannya kini berada di posisi lemah. Langkah pertama dimulai dari mengetahui kehidupan Dimas dan ibunya setelah perpisahan. Alicia, dengan jaringan luasnya, mengetahui bahwa Dimas tetap bekerja di perusahaan lama keluarganya, yang kini stagnan karena manajemen yang buruk. Bu Lestari masih memegang kendali keluarga, namun reputasinya di kalangan sosial mulai menurun karena kesombongannya yang terkenal. Alicia tersenyum tipis. Ia tahu, kesempatan besar untuk menunjukkan perubahan nasibnya sudah di depan mata.
Ia mulai mengirimkan beberapa tawaran kerjasama ke perusahaan tempat Dimas bekerja, menyamarkan identitasnya di awal, untuk membuat perusahaan itu semakin tergantung pada keahliannya. Strategi ini bukan hanya untuk menambah kekayaannya, tapi juga untuk mempersiapkan momen ketika Dimas akan menyadari siapa Alicia sebenarnya. Di waktu yang sama, Alicia mulai memperluas jejaring sosialnya, menghadiri seminar bisnis bergengsi, dan bertemu dengan tokoh-tokoh penting di kota. Semua langkah itu direncanakan dengan matang, bukan hanya untuk membangun reputasi, tapi juga untuk menyusun posisi di mana Dimas dan Bu Lestari tidak bisa menganggapnya remeh lagi. Malam itu, Alicia duduk di balkon kantornya, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menulis catatan di buku pribadinya. Suatu hari, Dimas akan melihatku sebagai bosnya, dan Bu Lestari akan menyadari bahwa menantu yang dulu diremehkan kini berada di atas mereka. Ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah pembuktian bahwa aku pantas dihormati. Dengan senyum dingin tapi elegan, Alicia menutup buku catatannya. Langkah pertama menuju balas dendam sudah mulai dijalankan. Masa lalu yang pahit kini menjadi bahan bakar untuk kesuksesan dan strategi masa depannya. Beberapa tahun setelah Alicia memulai langkah-langkah balas dendamnya, perubahan besar mulai menghampiri kehidupan Dimas dan Bu Lestari. Perusahaan keluarga yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini berada di ambang kebangkrutan. Manajemen yang buruk, ditambah persaingan bisnis yang ketat, membuat perusahaan itu jatuh perlahan. Dimas yang dulu sombong dan percaya diri kini tampak bingung dan putus asa. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya yang buruk karena kesalahan manajemen dan pengaruh ibunya membuat banyak perusahaan menolak. Bu Lestari, yang dulu selalu menganggap diri paling hebat, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Harta yang mereka miliki menipis, gaya hidup mewah mereka runtuh, dan status sosial mereka hancur. Di sisi lain, Alicia semakin sukses dengan perusahaannya yang berkembang pesat. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha cerdas dan tegas. Ia mempekerjakan staf-staf terbaik, dan perusahaan yang dulu kecil kini menjadi perusahaan besar dengan banyak cabang. Suatu hari, Dimas datang ke kota dengan wajah lesu dan pakaian lusuh. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan pekerjaan segera untuk bertahan hidup. Ia memasuki salah satu perusahaan besar tanpa menyadari bahwa itu adalah salah satu cabang perusahaan Alicia. Dimas menyerahkan lamaran kerjanya di bagian resepsionis dan OB. Di hari pertama, Dimas merasa aneh melihat lingkungan yang rapih, profesional, dan modern. Ia tidak tahu bahwa bos besar perusahaan ini adalah Alicia, wanita yang dulu ia permalukan, yang dulu ia anggap hina karena miskin. Alicia, yang sedang memantau operasional dari ruangannya, melihat seorang pegawai baru datang, sosok yang tampak familiar. Ketika Dimas memperkenalkan diri kepada HR, Alicia menatapnya dengan mata yang tenang, namun ada senyum tipis yang penuh arti di bibirnya. Ia membiarkan Dimas bekerja, menyamar seolah tidak mengenalinya, sambil menyusun rencana untuk pelajaran yang akan Dimas dan Bu Lestari dapatkan kelak. Bu Lestari yang mengetahui kondisi anaknya juga terpaksa turun tangan untuk membantu Dimas. Namun, mereka kini berada dalam posisi tergantung pada dunia yang dulu mereka hina. Dari kemewahan menjadi kesederhanaan, dari kekuasaan menjadi kerentanan, Bu Lestari dan Dimas merasakan pahitnya hidup yang sebelumnya mereka abaikan. Alicia memandang dari kejauhan saat Dimas membersihkan ruang kantor, menata meja, dan melakukan pekerjaan OB dengan wajah penuh kebingungan. Hatinya berdebar tipis, bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu, momen balas dendam yang sudah ia rencanakan bertahun-tahun kini mulai berjalan sempurna. Di balik kesuksesannya, Alicia tersenyum tipis dan menulis di buku pribadinya. Sekarang, mereka akan merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Dunia mereka runtuh, dan aku di atas segalanya.
Ini baru permulaan. Pagi itu, kantor Alicia sibuk seperti biasa. Para staf bersiap menyambut proyek penting yang akan dimulai hari itu. Alicia, dengan pakaian profesional dan aura percaya diri yang memancar, berjalan di antara para pegawai, mengecek laporan, dan memberikan arahan. Ia bukan lagi wanita yang dulu dipermalukan. Ia kini pemilik perusahaan besar, wanita yang dihormati dan ditakuti di dunia bisnis. Dimas, yang sekarang bekerja sebagai OB di perusahaan itu, tidak menyangka ia akan berada di bawah perintah seorang wanita yang dulu dianggap hina. Ia menata meja, menyapu lantai, dan sesekali menatap Alicia dari jauh, mencoba menyembunyikan perasaannya yang campur aduk, malu, takut, dan heran. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Bu Lestari datang ke kantor, menjemput Dimas karena hari itu ada urusan keluarga. Ia berjalan cepat menuju ruang resepsionis, namun berhenti seketika ketika melihat siapa yang duduk di ruang meeting. Alicia, berpakaian rapi, mengawasi staf dengan penuh wibawa. Ini bukan mungkin, gumam Bu Lestari sambil menutupi mulutnya. Matanya melebar ketika melihat Dimas mengenakan seragam OB, membawa nampan minuman dan menyapu lantai, tunduk di bawah pengawasan Alicia. Alicia menatap Bu Lestari dengan tenang, senyum tipis namun menusuk, lalu melangkah ke arah resepsionis. "Selamat pagi, Bu Lestari. Bagaimana kabar Dimas hari ini?" Suaranya terdengar ramah, tapi penuh makna terselubung. Bu Lestari merasa dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap anaknya yang dulu sombong dan kini harus bekerja di bawah mantan menantunya sendiri. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan sebelum sempat berkata apapun, Bu Lestari pingsan di lobi kantor, membuat para pegawai panik berlari menolongnya. Dimas, panik dan merasa bersalah, berlari menghampiri ibunya. Tapi Alicia tetap tenang, menatap pemandangan itu dengan mata yang tajam. Ia tahu, ini adalah saat di mana keangkuhan dan hinaan masa lalu mulai berbalik. Setelah Bu Lestari sadar, ia hanya bisa duduk terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dimas pun merasa hancur, tidak hanya karena kondisi ibunya, tapi juga karena posisi dirinya yang dulu sombong kini berada di bawah kendali Alicia. Alicia menatap keduanya dan berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Kebahagiaan dan kesuksesan bukanlah hak istimewa orang kaya atau sombong. Itu hasil kerja keras, tekad, dan kesabaran. Dulu kalian meremehkanku karena miskin, tapi sekarang, aku yang menentukan arah hidup kalian di sini." Para pegawai yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa tertegun. Mereka mulai memahami siapa sebenarnya Alicia, bukan wanita lemah yang dulu dipermalukan, tapi pemimpin yang berwibawa dan penuh perhitungan. Dimas menunduk. Rasa malu menghancurkan kebanggaannya. Bu Lestari hanya bisa memejamkan mata, menyadari bahwa kesombongan dan hinaannya terhadap menantunya dulu kini menjadi pelajaran pahit yang harus ia terima. Di balik kejadian itu, Alicia tersenyum tipis, menulis di catatannya, "Ini baru permulaan. Dunia mereka mulai melihat siapa aku sebenarnya. Mereka akan merasakan seluruh rasa sakit yang dulu mereka berikan padaku." Setelah kejadian di kantor yang membuat Bu Lestari pingsan dan Dimas merasa sangat malu, Alicia tahu bahwa momen ini baru awal dari rencananya. Ia tidak ingin sekadar membiarkan mereka malu sekali. Ia ingin mempermalukan mereka secara total, di depan teman-teman, kerabat, dan orang-orang yang dulu menilai rendahnya. Di ruang kerjanya yang modern, Alicia duduk di depan meja kayu besar, membuka laptop dan menatap daftar kontak sosial keluarga Dimas. Ia mulai menyusun strategi, menulis catatan demi catatan, acara sosial, pesta keluarga, pertemuan bisnis, semua kesempatan di mana Dimas dan Bu Lestari bisa ditempatkan di posisi yang menghancurkan kebanggaan mereka. Kalau dulu mereka meremehkanku karena miskin, sekarang
Mereka akan merasakan bagaimana rasanya berada di bawahku, bisik Alicia dengan senyum tipis. Ia memikirkan rencana cerdas, memanfaatkan posisi bisnisnya untuk menempatkan Dimas sebagai OB resmi di beberapa acara yang melibatkan teman-teman dan kerabat mereka. Dengan begitu, semua orang akan menyaksikan sendiri kejatuhan yang dulu mereka abaikan. Alicia mulai mengontak beberapa event organizer dan pihak-pihak yang mengurus pesta keluarga besar yang rutin dihadiri Bu Lestari dan kerabatnya. Ia menawarkan kerjasama dan menyarankan Dimas sebagai staf pelayan profesional, tentu saja atas nama perusahaan dan profesionalisme, tanpa menyebutkan hubungannya dulu dengan Dimas. Semua langkah ini direncanakan dengan hati-hati agar terlihat alami dan profesional, bukan sebagai balas dendam yang kasar. Sementara itu, Dimas mulai merasakan tekanan dari pekerjaan barunya. Ia harus menyiapkan meja, menyajikan minuman, dan mengurus tamu penting dengan sempurna. Namun, setiap langkahnya diawasi secara ketat oleh Alicia, yang kini memegang kendali penuh. Rasa malu dan gengsi yang dulu menuntun Dimas menjadi sombong, kini berubah menjadi rasa takut dan cemas. Alicia juga menyiapkan satu rencana tambahan, mengundang semua teman lama dan keluarga Dimas ke acara peluncuran proyek besar perusahaannya, dan tanpa diketahui mereka, Dimas akan hadir sebagai OB yang melayani semua tamu. Momen itu akan menjadi puncak dari balas dendam Alicia, di mana keangkuhan dan hinaan masa lalu mereka dibalas secara elegan dan menyakitkan. Malam itu, setelah kantor sepi, Alicia duduk di balkon kantornya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menulis catatan di buku pribadinya. Dimas akan merasa malu di hadapan semua orang yang dulu memandang rendahku. Bu Lestari akan belajar bahwa kesombongan dan merendahkan orang lain tidak akan pernah menguntungkan. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini pelajaran yang mereka butuhkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Alicia menutup buku catatannya. Ia tahu, momen balas dendam yang sesungguhnya akan segera tiba, dan ia akan melakukannya dengan penuh kontrol, elegan, dan tak terduga. Hari itu, suasana kota tampak lebih hidup dari biasanya. Acara sosial tahunan keluarga Bu Lestari berlangsung di gedung megah yang biasanya dipenuhi kerabat, teman, dan tokoh penting kota. Alicia tahu momen ini adalah kesempatan sempurna untuk mengeksekusi rencananya. Semua sudah disiapkan dengan matang. Dimas, yang kini bekerja sebagai OB di perusahaan Alicia, tampak gugup saat mengenakan seragamnya. Ia harus menyajikan minuman, menata meja, dan melayani tamu, tugas yang dulu dianggap remeh, tapi kali ini menjadi momen penuh penghinaan karena semua tamu adalah teman, kerabat, dan kenalan yang dulu menyaksikan keangkuhannya. Bu Lestari, seperti biasa, berjalan angkuh di gedung itu, mengenakan gaun mewah dan berusaha mempertahankan wibawa, tanpa menyadari bahwa hari ini ia akan menjadi saksi kejatuhan anaknya sendiri. Acara dimulai, musik lembut mengalun, dan para tamu mulai menikmati hidangan. Alicia hadir dengan pakaian elegan dan aura percaya diri yang memukau semua orang. Saat beberapa stafnya melayani, Alicia menatap Dimas dari jauh, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saat Dimas membawa nampan minuman, beberapa tamu memandangnya dengan tatapan aneh, sebagian menahan senyum, sebagian lagi menatap penasaran. Saat ia menjatuhkan segelas minuman karena gugup, seluruh ruangan tertuju padanya. Bu Lestari yang melihat anaknya terhuyung-huyung merasa tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Alicia melangkah ke tengah ruangan, tersenyum hangat, lalu memperkenalkan diri dengan suara tegas namun ramah. "Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Alicia, pemilik perusahaan yang mengelola event malam ini. Semua pelayanan di acara ini ditangani oleh tim kami yang profesional." Para tamu bertepuk tangan, memuji profesionalismenya. Dimas menunduk, merasakan malu yang luar biasa,
menyadari bahwa ia melayani mantan istrinya yang dulu dianggap hina. Bu Lestari memegangi kursi, tubuhnya gemetar, dan tak kuasa menahan shock saat menyadari situasi itu. "Dimas, pastikan semuanya berjalan lancar." "Ya," bisik Alisha, seolah berbicara lembut. Tapi nada itu menyimpan makna terselubung. Dimas kini berada di posisi terendah, sementara Alisha mengendalikan segalanya. Seiring malam berjalan, Dimas semakin canggung. Beberapa tamu yang dulu mengenalnya kini menatapnya dengan tatapan terkejut saat menyadari siapa yang sekarang menjadi bos acara. Bu Lestari menunduk, malu dan terpukul, menyadari bahwa kesombongan dan hinaannya terhadap Alisha kini membalikkan keadaan. Acara berakhir dengan pujian untuk Alisha sebagai pemilik perusahaan dan pengatur acara. Dimas dan Bu Lestari meninggalkan gedung dengan wajah muram, sementara Alisha berdiri di pintu keluar, menatap mereka sejenak, lalu tersenyum tipis penuh kemenangan. Di catatan pribadinya malam itu, Alisha menulis, "Mereka akhirnya merasakan apa yang dulu mereka berikan padaku. Ini bukan hanya balas dendam. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan strategi bisa mengubah siapapun yang diremehkan menjadi pemenang." Malam itu menandai kemenangan besar pertama Alisha secara publik, sekaligus pelajaran pahit untuk Dimas dan Bu Lestari. Dunia mereka yang dulu nyaman kini runtuh di hadapan mata banyak orang, sementara Alisha berdiri tegak sebagai simbol keberhasilan dan pembalasan yang elegan. Beberapa bulan setelah momen mempermalukan Dimas dan Bu Lestari di acara sosial, kehidupan Alisha berubah drastis. Namun kali ini bukan karena balas dendam, melainkan karena fokusnya pada diri sendiri. Ia menata perusahaan, memperluas bisnis ke berbagai kota, dan menikmati hasil kerja kerasnya. Ia bukan lagi wanita yang dikhianati dan diremehkan, melainkan pemimpin tangguh yang dihormati banyak orang. Selain kesuksesan bisnis, Alisha mulai membuka hati untuk kehidupan pribadi yang baru. Ia bertemu Arga, seorang pengusaha muda yang cerdas, rendah hati, dan penuh perhatian. Arga bukan tipe orang yang menilai berdasarkan status atau kekayaan semata. Ia melihat keteguhan, kepintaran, dan kebaikan hati Alisha. Pertemuan mereka awalnya profesional, karena Arga menjadi klien penting di perusahaan Alisha, tetapi seiring waktu, rasa saling menghargai dan kekaguman tumbuh perlahan. Alisha, meski hatinya perlahan tertarik pada Arga, tetap hati-hati menjaga jarak. Masa lalunya, dikhianati Dimas dan dipermalukan Bu Lestari, membuatnya tak ingin terlalu cepat membuka hati. Ia ingin memastikan bahwa cinta barunya dibangun di atas rasa saling menghargai, bukan sekadar perasaan sesaat. Hari demi hari, Alisha merasa hidupnya semakin lengkap. Ia mulai memikirkan masa depan dengan Arga secara matang, tetapi tetap fokus pada bisnis dan kesejahteraan dirinya sendiri. Ia tidak lagi tergantung pada pengakuan atau perhatian dari masa lalu, dan kebebasan yang dirasakannya membuatnya semakin kuat. Sementara itu, Dimas dan Bu Lestari tetap berada di posisi mereka yang rendah. Dimas bekerja sebagai OB di perusahaan Alisha dan Bu Lestari masih menanggung malu di lingkungan sosialnya. Alisha tidak perlu lagi mengejar balas dendam. Cukup dengan keberhasilan dan ketenangan hidupnya, ia sudah membuktikan segalanya. Di suatu sore, saat menatap kota dari kantor pusatnya, Alisha menulis di catatan pribadinya, "Sekarang aku memilih hidupku sendiri. Masa laluku adalah pelajaran, bukan beban. Aku membuka hati untuk cinta yang tulus, tapi tetap waspada. Kesuksesan dan kebahagiaanku adalah kemenangan sejati." Dengan senyum hangat, Alisha menyadari bahwa babak baru kehidupannya telah dimulai. Babak yang penuh kebebasan, cinta yang sehat, dan kesuksesan yang nyata. Sementara masa lalu yang menyakitkan kini hanyalah kenangan yang menguatkan langkahnya. Beberapa tahun setelah Alisha memulai kehidupan barunya, ia kini benar-benar menikmati hasil perjuangan dan kesuksesannya.
Perusahaan yang dibangunnya berkembang pesat, karyawannya setia dan profesional, dan Alicia sendiri merasa lebih kuat, percaya diri, dan damai daripada sebelumnya. Di tengah kesibukannya, hubungan Alicia dengan Arga semakin hangat dan penuh kasih. Arga bukan hanya pasangan, tetapi juga teman sejati yang selalu mendukung setiap langkahnya. Ia memahami masa lalu Alicia, menghargai tekadnya, dan selalu ada saat Alicia membutuhkan dukungan. Kebersamaan mereka tidak lagi didasari rasa iba atau simpati, melainkan cinta yang tulus, saling menghargai, dan menghormati. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, berjalan-jalan di taman kota, menikmati makan malam sederhana, atau hanya duduk bersama di rumah sambil berbincang tentang mimpi dan rencana masa depan. Arga juga mulai ikut terlibat dalam bisnis Alicia, memberikan ide-ide segar dan mendukung strategi perusahaan. Dengan kehadiran Arga, Alicia merasakan keseimbangan yang selama ini ia cari, kesuksesan profesional sekaligus kebahagiaan pribadi. Suatu hari, saat perayaan ulang tahun perusahaan yang kelima, Alicia berdiri di panggung, memandang para staf, partner bisnis, dan tentu saja Arga yang tersenyum bangga di barisan depan. Ia menyadari bahwa semua perjuangan, air mata, dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Masa lalu yang menyakitkan hanya menjadi bahan bakar untuk membentuk wanita yang kuat dan sukses. Setelah acara selesai, Alicia dan Arga duduk di balkon kantor, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Arga menggenggam tangan Alicia dan berkata, "Kau hebat, Alicia. Aku bangga bisa berjalan bersamamu, bukan hanya karena kesuksesanmu, tapi karena hatimu yang luar biasa." Alicia tersenyum, menatap mata Arga, dan berkata, "Terima kasih, Arga. Aku belajar bahwa hidup bukan soal membalas dendam atau menyimpan sakit hati, tapi soal bangkit, bertahan, dan menemukan kebahagiaan sejati. Aku bersyukur kita bisa melewati semuanya bersama." Kebahagiaan mereka pun tumbuh setiap hari. Alicia merasa damai, karena kini ia hidup tanpa beban masa lalu, dikelilingi orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Ia bukan lagi wanita yang dipermalukan, tetapi simbol keberanian, keteguhan, dan kesuksesan. Di catatan pribadinya, ia menulis, "Hidupku kini bukan tentang siapa yang pernah menghina atau meremehkanku, tapi tentang siapa aku sekarang, kuat, bahagia, dan dicintai." Ini adalah kemenangan sejati yang tidak bisa diambil siapapun. Puncak kebahagiaan Alicia, baik dalam karir maupun kehidupan pribadinya bersama Arga. Ia telah sepenuhnya bangkit dari masa lalu yang menyakitkan dan menemukan cinta serta kesuksesan yang sejati. Beberapa tahun berlalu, dan kehidupan Alicia benar-benar mencapai puncak kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Bersama Arga, ia tidak hanya membangun bisnis yang sukses dan dihormati, tetapi juga membangun keluarga yang hangat dan penuh cinta. Kehidupan mereka semakin lengkap ketika mereka dikaruniai seorang anak. Seorang putra kecil yang lucu, cerdas, dan penyayang, menjadi pusat kebahagiaan keluarga kecil mereka. Alicia menatap anaknya dengan mata berbinar, merasakan kebahagiaan yang jauh melebihi kesuksesan bisnis dan kemenangan atas masa lalu. Hari-hari Alicia kini dipenuhi tawa anaknya, momen-momen bermain di taman, membaca buku bersama, dan mengajari putranya tentang nilai-nilai kebaikan dan kerja keras. Arga selalu ada di sampingnya, membagi tanggung jawab, dan mendukung setiap keputusan yang diambil Alicia. Kehidupan keluarga mereka sederhana, hangat, dan penuh rasa syukur. Alicia sering teringat masa lalunya, dikhianati Dimas, dipermalukan Bu Lestari, dan perjuangan panjang yang melelahkan. Namun, ia tidak lagi merasa sakit atau dendam. Semua itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuknya menjadi wanita tangguh dan bijaksana. Kini,
Kebahagiaan dan kehormatan menjadi miliknya sepenuhnya. Di lingkungan sosial dan dunia bisnis, nama Alisha tetap bersinar. Ia dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai wanita yang mandiri, bijaksana, dan dicintai keluarga serta teman-teman. Dimas dan Bu Lestari, mereka kini hanyalah bagian dari masa lalu yang mengajarkan Alisha arti kekuatan dan keteguhan hati. Suatu sore, saat duduk di teras rumah dengan Arga dan anak mereka bermain di halaman, Alisha menatap langit senja dan tersenyum. Ia menulis di catatan pribadinya, "Sekarang aku memiliki segalanya. Cinta, keluarga, kesuksesan, dan kedamaian. Masa laluku bukan lagi beban, melainkan pelajaran. Aku bahagia, dan aku tahu, hidup ini baru dimulai." Alisha menatap Arga dan anaknya, hati penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa semua penderitaan yang dulu ia alami telah membawanya ke tempat yang jauh lebih baik. Kebahagiaan sejati bukan hanya tentang membalas dendam atau membuktikan diri, tetapi tentang membangun hidup yang damai, penuh cinta, dan dihormati. Disinilah perjalanan Alisha berakhir, tidak dengan dendam, tapi dengan kedamaian, keluarga yang penuh kasih, dan kesuksesan yang menginspirasi semua orang di sekitarnya. Menampilkan Alisha yang sepenuhnya bahagia, memiliki keluarga harmonis dengan Arga dan anak mereka, serta menikmati kehidupan yang penuh kehormatan dan cinta. Beberapa tahun berlalu, dan anak-anak Alisha, putra dan putrinya, mulai tumbuh menjadi remaja yang cerdas, mandiri, dan penuh bakat. Alisha dan Arga merasa bangga, karena mereka berhasil menanamkan nilai-nilai kerja keras, integritas, dan empati sejak dini. Putra mereka, yang kini memasuki masa remaja awal, menunjukkan ketertarikan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia sering menemani Alisha di kantor, belajar bagaimana menjalankan bisnis dan membuat keputusan strategis. Sedangkan putrinya, dengan kecerdasannya, menunjukkan bakat dalam seni dan komunikasi, sering membantu Alisha dalam acara sosial perusahaan dan kegiatan amal. Alisha selalu menekankan pentingnya pendidikan dan karakter yang kuat. Kesuksesan bukan hanya soal uang atau posisi, tapi soal integritas, kepedulian, dan kemampuan berdiri tegak menghadapi hidup, pesan Alisha kepada anak-anaknya. Arga selalu mendukung, menjadi teladan dalam keseimbangan antara karir, keluarga, dan nilai-nilai moral. Seiring waktu, anak-anak Alisha mulai menunjukkan prestasi di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Mereka bukan hanya pintar, tetapi juga rendah hati, belajar dari kisah hidup ibunya tentang perjuangan dan ketekunan. Alisha merasa bangga, karena meski masa lalunya penuh luka, ia berhasil mewariskan kekuatan dan keberanian kepada generasi berikutnya. Di sisi sosial, masyarakat mulai mengenal anak-anak Alisha sebagai sosok yang cerdas dan berbakti kepada keluarga. Nama Alisha dan Arga kini identik dengan kebahagiaan keluarga, kesuksesan, dan teladan hidup yang patut dicontoh. Suatu sore, Alisha duduk di teras rumah, menatap anak-anaknya yang sedang tertawa bermain di halaman. Arga berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Alisha tersenyum, menyadari bahwa semua penderitaan dan perjuangan hidupnya kini menghasilkan buah yang manis dan penuh makna. Dalam catatan pribadinya, Alisha menulis, "Mereka adalah masa depan, cermin dari semua perjuangan dan cinta yang kuberikan. Kini aku tahu, kebahagiaan sejati bukan hanya untukku, tapi juga untuk generasi yang kubina dengan cinta, keteguhan, dan kasih sayang." Anak-anak Alisha tumbuh bukan hanya menjadi sosok sukses, tetapi juga pribadi yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih, siap melanjutkan legasi keluarga mereka dengan bangga. Generasi berikutnya mewarisi nilai-nilai Alisha, menampilkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan sukses. Waktu terus berjalan,
dan anak-anak Alisha mulai memasuki dunia profesional. Putra mereka, yang sejak kecil tertarik pada teknologi dan bisnis, kini telah lulus dari universitas ternama dengan gelar di bidang manajemen dan teknologi informasi. Sedangkan putrinya, yang gemar seni dan komunikasi, menempuh pendidikan di bidang komunikasi bisnis dan pemasaran, siap mengembangkan kreativitasnya di dunia profesional. Alisha dan Arga bangga bukan hanya karena prestasi akademik anak-anaknya, tetapi juga karena mereka menunjukkan integritas, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang selalu diajarkan sejak kecil. Anak-anaknya tidak sekadar mengandalkan nama orang tua, mereka membuktikan kemampuan mereka sendiri. Putra Alisha memulai karir di sebuah perusahaan teknologi besar, memperkenalkan inovasi yang meningkatkan efisiensi dan reputasi perusahaan. Ia sering mengenang cerita ibunya tentang perjuangan, kesabaran, dan keberanian dalam membangun bisnis, sehingga setiap langkah yang ia ambil penuh pertimbangan dan keberanian. Sementara itu, putrinya membangun portofolio profesional di bidang pemasaran kreatif. Ia sukses menjalankan kampanye besar yang mendapat pujian luas, sekaligus membuktikan bahwa kreativitas dan profesionalisme bisa berjalan beriringan. Ia sering diundang menjadi pembicara muda di seminar dan workshop, menegaskan reputasinya sebagai generasi muda yang berprestasi dan rendah hati. Alisha dan Arga selalu ada di belakang mereka, memberi bimbingan dan motivasi, namun membiarkan anak-anaknya mengambil keputusan sendiri. Hal ini membuat anak-anak Alisha tidak hanya sukses, tetapi juga mandiri dan percaya diri. Suatu sore, keluarga besar berkumpul di rumah mereka. Anak-anak Alisha menceritakan pengalaman pertama mereka di dunia profesional, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan yang diraih. Alisha tersenyum bangga, menyadari bahwa semua penderitaan dan perjuangannya kini menuai hasil yang nyata dan bermakna. Di catatan pribadinya, Alisha menulis, "Mereka bukan hanya cermin dari masa lalu yang penuh perjuangan, tetapi juga bukti bahwa nilai-nilai kebaikan, kerja keras, dan keberanian bisa diwariskan. Aku bahagia melihat mereka sukses dengan cara mereka sendiri." Momen itu menegaskan bahwa legasi keluarga Alisha dan Arga tidak hanya tentang kesuksesan pribadi, tapi juga tentang membentuk generasi yang cerdas, bijaksana, dan penuh kasih. Kebahagiaan keluarga mereka kini lengkap: kesuksesan pribadi, karir profesional anak-anak, dan keharmonisan yang langgeng. Anak-anak Alisha memulai perjalanan profesional mereka dan meraih kesuksesan, menunjukkan kesinambungan legasi keluarga yang dibangun oleh Alisha dan Arga. Beberapa dekade kemudian, Alisha dan Arga telah memasuki usia dewasa lanjut. Wajah mereka menampilkan bekas-bekas perjalanan hidup, garis halus yang menjadi saksi perjuangan, kebahagiaan, dan cinta yang mereka jalani bersama. Namun, di mata mereka tetap terpancar ketenangan, kepuasan, dan rasa syukur yang mendalam. Rumah mereka kini menjadi pusat kehangatan keluarga. Anak-anak mereka, yang dulu tumbuh dengan bimbingan dan kasih sayang, kini telah menjadi individu mandiri, sukses dalam bidang masing-masing, dan tetap rendah hati. Mereka sering mengunjungi orang tua mereka, membawa cucu-cucu yang menambah sukacita rumah tangga. Alisha dan Arga menikmati setiap momen sederhana, berjalan pagi di taman rumah, duduk di teras sambil menatap matahari terbenam, membaca buku, atau sekadar berbincang tentang kenangan masa lalu. Mereka sering tersenyum mengenang hari-hari sulit yang dulu mereka lewati, perjuangan Alisha membangun bisnis, masa-masa balas dendam, hingga keberhasilan anak-anak mereka. Semua itu kini terasa seperti bagian dari perjalanan hidup yang utuh dan bermakna. Anak-anak Alisha kini membawa kesuksesan masing-masing ke tingkat yang lebih tinggi, namun tetap menghormati orang tua mereka. Putra mereka mengembangkan perusahaan teknologi sendiri, sementara putrinya menjadi pemimpin di bidang kreatif dan sosial.
Alisha dan Arga bangga. Namun mereka tidak hanya melihat kesuksesan materi, tetapi juga kebijaksanaan, integritas, dan karakter mulia yang dimiliki anak-anak mereka. Suatu sore, saat duduk di balkon rumah, Alisha menatap Arga dan berkata, "Kita telah melalui begitu banyak hal, penderitaan, perjuangan, kebahagiaan, dan cinta. Sekarang, melihat anak-anak kita matang dan bahagia, aku merasa damai sepenuhnya." Arga menggenggam tangan Alisha dengan lembut, menjawab, "Semua yang kita lakukan, dari membangun keluarga hingga menghadapi tantangan hidup, sekarang membuahkan hasil. Kita bisa menikmati sisa hidup ini dengan penuh rasa syukur." Di halaman rumah, anak-anak dan cucu-cucu mereka bermain, tertawa, dan menciptakan kenangan baru. Alisha tersenyum hangat, menyadari bahwa semua penderitaan, perjuangan, dan keberhasilan yang ia alami telah membentuk keluarga yang kuat, bahagia, dan harmonis. Dalam catatan pribadinya, Alisha menulis, "Ini adalah akhir dari perjalanan panjangku, tapi juga awal dari babak baru, kehidupan yang damai, dikelilingi keluarga yang penuh cinta, dan kebahagiaan yang sejati. Aku bahagia, dan aku tahu, semua yang terjadi adalah bagian dari rencana hidup yang sempurna." Kisah panjang Alisha dan Arga dengan kedamaian, kebahagiaan keluarga, dan warisan nilai-nilai yang abadi, menegaskan bahwa perjuangan, kesabaran, dan cinta sejati selalu membuahkan hasil. Tamat.